Hello, I am Dimas and here I will reading chapter 5 conditional sentence types and function. Snapshot. Dalam konteks kehidupan, kita merencanakan banyak hal atau aktivitas untuk dilakukan. Berbagai perihal masa kini hanya sebatas bisa dihayalkan, terjadi atau dilakukan, dan berbagai hal lain di masa lalu direka ulang atau bahkan kadang diselahkan. Dalam konteks of communication, semua rencana atau kemungkinan, semua khayalan, dan semua hal atau aktivitas di masa lalu dapat diungkapkan dengan menggunakan kalimat pengandaian atau di dalam bahasa Inggris populer disebut conditional sentence. Tidak ada alasan lain yang lebih populer tentang pentingnya mempelajari conditional sentence kecuali karena bentuk kalimat tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu rencana atau perkiraan terjadinya sesuatu. Khayalan atau penyesalan atas terjadinya suatu hal di masa lalu. Topik conditional sentence ini sudah mulai diajarkan di sekolah setingkat sekolah menengah, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Pun topik ini masih juga diajarkan kepada mahasiswa program studi bahasa Inggris, meskipun sekilas tampak begitu simpel dan bila setiap kali disuguhi soal penggunaan conditional sentence tersebut, kita pasti bisa mengerjakan dengan baik. Tetapi kurang terbiasa pola kalimat tersebut digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari, menyebabkan penggunanya pada setiap bentuk perbincangan atau tulisan akhirnya menjadi sering terlupakan. Oleh karena sering terlupakan, kita biasanya akan banyak mengalami kesulitan jika kita harus menggunakan pola kalimat tersebut dalam penulisan naskah. Melalui pembahasan di dalam clue 5 ini, saya ingin mengajak Anda untuk belajar lebih mudah tentang fungsi dan penggunaan conditional sentence. Dalam konteks komunikasi, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, menurut pengamatan saya, pola conditional sentence yang paling mudah dan relatif banyak dipergunakan adalah conditional sentence type 1, yang fungsi utamanya untuk mengungkapkan suatu rencana atau kemungkinan terjadinya suatu hal. Sedangkan pola conditional sentence type 2 dan conditional sentence type 3 ternyata jarang digunakan. Ciri semua bentuk conditional sentence terletak pada penggunaannya pada kalimat pernyataan suatu rencana, kemungkinan, khayalan atau penyesalan dengan menggunakan kalimat kompleks yang di dalamnya terdapat dua buah klausa. Satu anak kalimat, dua induk kalimat dan kalimat. Sementara itu, ciri yang membedakan conditional sentence dengan complex sentence pada umumnya terletak pada penggunaan kata hubung if pada conditional sentence di bagian anak kalimat. In detailed pattern. Seperti telah disebutkan di atas, dalam bahasa Inggris telah diperkenalkan tiga tipe conditional sentence yang secara umum dikategorikan dengan istilah conditional type 1, conditional type 2, dan conditional type 3, di mana masing-masing memiliki fungsi dan pola yang berbeda. Pada setiap penggunaan conditional sentence, isi kalimat selalu diwarnai dengan kondisi seandainya atau andaikan saja. Berikut pembahasan secara ringkas dan praktis dari masing-masing conditional sentence. Conditional sentence type 1. Conditional sentence type 1 ini memiliki frekuensi penggunaan aktivitas komunikasi yang cukup tinggi. Fungsi utamanya adalah untuk mengungkapkan suatu rencana, perkiraan, atau suatu kemungkinan. 1. Suatu rencana aktivitas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Anda ingin mengatakan bahwa jika Anda bisa lulus kuliah dalam 4 tahun, Anda ingin melamar kerja sebagai seorang dosen. Anda dapat mengatakan hal tersebut dengan if I can finish my study in the university within 4 years, I will apply for a job a lecturer. Jika Anda tidak memiliki acara pada hari Minggu besok, Anda berencana untuk berkunjung ke rumah teman. Kalimat tersebut dapat Anda ungkapkan if I have nothing to do on Sunday, I will visit my friend.
Jika teman Anda, Stella Lopez, tidak keberatan Anda ingin mengajak pergi ke pantai, pesan demikian dapat Anda tulis, if Stella Lopez doesn't might I will take her to the beach. Jika ia tidak memiliki uang, Anda yang akan membayari. Kalimat tersebut dapat Anda ungkapkan, if she doesn't have enough money, I will pay all the cost. Jika ayah Anda mengizinkan Anda akan memakai mobilnya ke pantai, hal tersebut Anda tulis, if my father lets me use his car, I will drive to the beach. Anda juga berencana mengadakan acara camping bersama beberapa teman kelas jika orang tua Anda mengizinkan. Hal tersebut dapat Anda tulis sebagai berikut. If my parents let me, I will go camping with some classmates. Kamera Anda dipinjam oleh teman seminggu yang lalu. Seandaikan kamera tersebut dikembalikan besok, Anda akan membawa untuk acara camping tersebut. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan dalam kalimat berikut. If my friend returns my camera back tomorrow, I will bring it for the camping. Jika cuaca bagus, Anda merencanakan tinggal di camping resort selama beberapa hari. Hal tersebut Anda dapat ungkapkan, if the weather is good, I will spend several days in the camping resort. Jika kondisi memungkinkan, Anda memilih memasak untuk makan pagi dan siang, bukan membelinya. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan, if it is possible, I will cook for breakfast and lunch. Apabila Anda mengetahui beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah rencana atau aktivitas kebijakan dan sebagainya, Anda dapat mengungkapkan dengan menggunakan bentuk conditional sentence type 1. Jika anggaran tidak cukup memenuhi kebutuhan nasional, pemerintah akan menaikkan lagi harga BBM. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan, if the national budget is not enough to meet the national needs, the government will increase the prices of fuels again. Jika hasil quick account tidak memenuhi target, beberapa partai politik akan berkolaborasi untuk memenangkan pemilu. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan, if the result of quick account doesn't meet the target, some political parties will make collaboration. Anda mengetahui polisi sekolah Anda, yaitu bahwa jika tahun depan banyak siswa yang tidak lulus, kepala sekolah Anda rencana membangun satu kelas khusus bagi mereka untuk belajar. Anda dapat mengungkapkannya, if too many students don't pass the national exam next year, the headmaster will build a special class for them to study. Jika anggaran kegiatan pembelajaran tidak mencukupi, manajemen sekolah berencana menaikkan uang SPP. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan, if the budget is not enough to support the process of teaching and learning, the school management will increase the tuition fees. Anda ingin mengatakan bahwa jika Anda dapat lulus ujian dengan nilai bahasa Inggris 90, orang tua Anda akan membelikan sebuah keyboard Roland. Hal tersebut dapat Anda tulis, if in the final exam I get 990 on my English, my parents will buy me a new Roland keyboard. Suatu hal yang kemungkinan atau diperkirakan akan terjadi jika dalam seminggu ini tidak turun hujan, para petani mungkin akan menderita kerugian yang cukup banyak. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan, if it doesn't rain this week, farmers will suffer too much loss in their crops. Jika masyarakat merasa kesulitan mendapatkan BBM, mereka mungkin akan melakukan unjuk rasa nasional kepada pemerintah. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan, if the
People find it difficult to get any fuels. They may walk out for a national protest. Jika terlalu banyak siswa yang datang terlambat, manajemen sekolah mungkin akan menerapkan sistem hukum belajar di luar kelas. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan: if there are still too many students coming late to school, the school management may launch a punishment system of learning outside the class for them. Anda memprediksi bahwa jika harga cellphone semakin murah, mungkin semakin banyak siswa yang memilikinya. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan: if the price of cell phones keep decreasing, there will many students who will have them. Jika setiap siswa sekolah memiliki cell phone, maka bisnis di bidang tersebut akan sangat menguntungkan. Hal demikian dapat Anda ungkapkan: if every school student he's got a cell phone, business on cell phone will very profitable. Anda memprediksi jika hujan terus-menerus mengguyur kota Anda, maka dipastikan akan terjadi banjir. Hal demikian dapat diungkapkan: if it rains too much in my city, I am sure that would be inevitable. Dari beberapa contoh penggunaan conditional sentence one di atas, dapat disimpulkan secara praktis kalimat terdiri dari dua buah klausa, anak kalimat subklausa dan induk kalimat main clause. Subclause berisi suatu ungkapan atau ekspresi kondisi persyaratan, dan main clause berisi suatu ekspresi akibat atas kondisi atau persyaratan yang dituangkan dalam subclause tersebut. Subclause yang merupakan ekspresi kondisi atau persyaratan selalu menggunakan formula if ditambah clause. Main clause yang merupakan ekspresi akibat atau konsekuensi menggunakan formula kata kerja perikat dengan modal will. Formula kata kerja predikat secara praktis akan terlihat sebagai berikut. Berikut beberapa contoh lain tentang rencana atau kemungkinan yang dapat diungkapkan dengan conditional sentence one. Anda memperkirakan bahwa jika presiden datang mengunjungi desa mereka, kemungkinan orang-orang akan merasa senang. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan: if the president comes to visit the village, the people of the village will be very happy to greet him. Anda yakin bahwa orang-orang mungkin tidak akan dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari jika biaya hidup terus-menerus meningkat. Hal tersebut dapat diungkapkan: if the cost of living always keeps increasing, many people will not be able to pay for their daily bills. Anda yakin bahwa jika hujan tidak turun dalam 2 bulan, para petani akan kehilangan panennya. If the rain doesn't fall in 2 months, farmers will lose their crops. Anda yakin bahwa jika para siswa tidak memiliki persiapan ujian yang lebih baik, mereka tidak akan lulus. If students don't have better preparation for the exam, they will not pass. Anda memperkirakan bahwa jika angka pengangguran pada tahun yang akan datang lebih rendah, angka kejahatan pun juga akan semakin lebih rendah, bahkan hingga 50%. If the unemployment rate is lower in this coming year, crime rate will drop into 50%. Dengan demikian, conditional sentence type 1 dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu rencana yang masih akan dilakukan atau kemungkinan yang diperkirakan akan terjadi. Conditional sentence type 2. Frekuensi penggunaan conditional sentence type 2 dapat dikatakan relatif rendah pada banyak kegiatan komunikasi atau bentuk teks. Fungsi utama kalimat type 2 adalah untuk mengungkapkan satu khayalan.
Jika dilihat dari fungsinya, kalimat tersebut secara praktis dapat dibedakan menjadi dua bagian saja. Satu, digunakan apabila ingin mengungkapkan suatu imagination, yaitu tentang suatu hal masa kini yang hanya sebatas khayalan saja dan secara rasional tidak mungkin bisa terjadi. Saat ini musim hujan, para petani mendapatkan panen yang baik karena tersedianya cukup air untuk sawah mereka. Lalu Anda berkhayal andai saja pada saat ini tidak turun hujan dan tidak tersedia cukup air, maka para petani pasti tidak bisa panen. Hal demikian dapat Anda khayalkan if it didn't rain, the farmers would lose to my crops. Realitanya petani dapat panen karena cukup air hujan. Anda berkhayal bahwa jika harga BBM tidak mahal, mungkin biaya hidup pun juga tidak akan mengalami kenaikan. Hal demikian dapat Anda khayalkan if the price of fuels were not expensive, the cost of living would not be more expensive too. Anda berkhayal bahwa jika uang pendidikan di perguruan tinggi tidak mahal, pasti akan lebih banyak orang yang bisa kuliah. Hal demikian dapat Anda khayalkan if the tuition fee at the university were not expensive. There will be more young people going to university. Anda berkhayal bahwa jika harga kendaraan bermotor semurah dahulu, pasti akan lebih banyak orang yang bisa memilikinya. Hal demikian Anda dapat khayalkan if the price of motor vehicle were as cheap as in the past time, many more people would have them. Saat ini masih tengah-tengahnya masa aktif sekolah atau kuliah. Lalu Anda berkhayal andaikan saja saat ini adalah masa liburan, Anda akan pergi ke pantai dan berenang. Hal demikian dapat Anda khayalkan if it were holiday now, I would go to beach and swim. Saat ini masih banyak para sarjana yang menganggur. Anda berkhayal andaikan saja banyak perusahaan yang bisa merekrut mereka, tentunya mereka tidak menjadi masalah dalam kehidupan ini. Hal demikian dapat Anda khayalkan if many more companies call here them, they would not be another part of these living problems. Saat ini tidak banyak para lulusan universitas yang bermetal bisnis sehingga mereka menganggur. Lalu Anda berkhayal andaikan saja mereka memiliki mental bisnis, mungkin sekali mereka tidak lagi menganggur. Hal demikian Anda dapat khayalkan if university graduates had business skill, they would not be jobless. Saat ini banyak kaum muda yang menganggur. Lalu Anda berkhayal andai saja mereka memiliki pekerjaan yang pasti, mereka pasti tidak menjadi pengamen bus. Hal tersebut Anda dapat khayalkan if they work it, they would not be the bus musicians. Kegiatan sekolah yang biasanya berakhir jam 1.30. Andai saja kegiatan sekolah berakhir jam 12, pasti para siswa tidak merasa kecapekan. Hal demikian Anda dapat khayalkan if school time ended at 12 o'clock, student would not feel too tired. Digunakan bila Anda ingin mengungkapkan suatu imajinasi tentang suatu pekerjaan atau aktivitas yang hanya sebatas khayalan, bukan untuk direalitakan. Anda berkhayal bahwa jika Anda saat ini memberikan uang 5.000 kepada Anda, maka uang tersebut Anda pergunakan untuk membelikan 5 juta kepada Anda, maka tersebut
di sebuah Yamaha keyboard berhayalan demikian dapat Anda ungkapkan, if someone give me five 500 I will spend if it for new Yamaha keyboard. Anda berhayal jika seorang penyanyi dangdut datang mengajak menikah Anda, mungkin tidak akan menolaknya. Hal demikian Anda berhayal, if a dangdut singer came and asked me to marry her, I will not refuse it. Anda berhayal jika Anda memenangkan undian 1 miliar, Anda akan bertamasya ke luar negeri, lalu pulang membawa seorang untuk dinikahi. Hal demikian dapat Anda khayalkan, if I won a lottery of 1 billion rupiah, I would have a holiday abroad and be back with someone to marry. Anda tidak memiliki BMW. Anda berhayal andai saja saat ini Anda memiliki sebuah BMW, Anda akan selalu berlibur akhir pekan bersama teman-teman kelas. Hal demikian dapat Anda ungkapkan, if I had a new BMW, I will always take my classmate for weekend vacation. Saat ini Anda memiliki uang 5 juta, Anda akan berhayalan saja pada saat ini Anda memiliki 10 juta ribu rupiah, Anda akan membeli laptop baru. Khayalan tersebut dapat Anda ungkapkan, if I had 10 bilion rupiah, now I would buy a new laptop. Anda tertarik pada salah satu teman kelas yang sudah memiliki teman dekat, lalu Anda berhayal, andaikan saja Anda bisa menjadi kekasihnya, Anda berjanji akan selalu setia. Khayalan tersebut dapat Anda ungkapkan, if he were still single and if I could be here, he is very best friend. I would promise to be faithful. Dari beberapa contoh penggunaan conditional sentence type 2 di atas dapat disimpulkan secara praktis beberapa hal penting berikut. Kalimat terdiri dari buah klausa, subklausa, dan main clause. Subclause berisi suatu ungkapan atau ekspresi kondisi persyaratan, dan main clause berisi suatu ekspresi akibat atas kondisi persyaratan yang dituangkan dalam subclause. Subclause yang merupakan ekspresi kondisi persyaratan dituangkan dengan menggunakan formula if ditambah clause. Khusus untuk kata kerja, be selalu mengambil bentuk where untuk semua subjek kalimat. Main clause yang merupakan ekspresi akibat atau konsekuensi menggunakan modal word pada kata kerja predikatnya. Formula kata kerja predikat secara praktis akan terlihat if verb seperti dalam kotak ini. Berikut beberapa contoh lain tentang khayalan yang dapat diungkapkan dengan conditional sentence type 2. Jika sekolah gratis, orang-orang Indonesia akan menjadi lebih terdidik dan kemungkinan mereka dapat membuat kemajuan dalam hidup mereka. Karena kenyataan, hal demikian dapat diungkapkan, if it were free of charge to go to school, Indonesian people would be better educated and they would make significant progress in their life. Jika semua siswa mendapatkan beasiswa dari pemerintah, mereka akan lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Karena kenyataannya hanya sebagian kecil yang mendapatkan beasiswa. Hal demikian dapat diungkapkan, if all the students got scholarships from the government, they will spend much of their time at school. Tahun lalu tidak mengambil kursus komputer sehingga Anda bisa menulis tugas akhir dengan komputer. Penyesalan demikian dapat Anda ungkapkan, if I've taken a computer class last year called
have the money final task by komputer. Saat ini Anda sudah duduk di perguruan tinggi. Anda misal tidak banyak belajar saat di high school, sehingga nilai ujian akhir Anda tidak bagus. Penyesalan tersebut Anda ungkapkan, if only I had studied better while I was at high school. I could have final exam with excellent scores. Angin bertiup terlalu kencang minggu lalu, sehingga atap rumah warga menderita kerusakan. Hal demikian dapat Anda ungkapkan, if the wind had not blown too fast, people would not have suffered from damage on their roofs. Andai saja tidak terjadi krisis moneter di waktu lalu, pasti tidak terjadi chaos pada saat itu. Hal tersebut dapat Anda ungkapkan, if the monetary crisis had not occurred in our country, chaos would not have occurred either. Anda menyesalkan polisi manajemen sekolah yang telah menaikkan uang SPP tahun lalu, sehingga banyak siswa yang terpaksa harus berhenti sekolah. Hal demikian pantas Anda ungkapkan, if the school management had not increased the tuition fees, no student will have drop out. Anda menyesal teman Anda tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruk di masa lalu. Dapat dipastikan bahwa pada saat itu ia terperangkap ke dalam pergaulan bebas. Hal demikian dapat Anda ungkapkan, if only my best friend had left here or his bad routinized, she or he will not have been involved in the free lifestyles. Dari beberapa contoh penggunaan conditional sentence type 3 di atas, dapat disimpulkan secara praktis beberapa hal penting berikut ini. Kalimat terdiri dari dua buah klausa, subclause dan main clause. Subclause berisi suatu ungkapan atau ekspresi kondisi persyaratan, dan main clause berisi suatu ekspresi konsekuensi atau kondisi persyaratan yang dituangkan dalam subclause tersebut. Subclause yang merupakan ekspresi kondisi persyaratan menggunakan formula if tambah clause. Main clause yang merupakan ekspresi akibat atau konsekuensi menggunakan formula would have ditambah verb 3. Formula kata kerja predikat secara praktis akan terlihat seperti berikut. Berikut beberapa contoh lain tentang penyesalan yang dapat diungkapkan dengan conditional sentence type 3. Jika Anda menyesal bahwa saat itu presiden tidak jadi datang mengunjungi desa tersebut dan akhirnya orang-orang menjadi kecewa, Anda dapat mengungkapkannya, if the president had come to visit the village, the people of the village would have been very happy to greet him. Jika saja saat itu presiden tidak jadi meningkatkan gaji para pejabat pemerintah, tindakan korupsi bisa jadi akan lebih merajalela. Hal demikian dapat diungkapkan, if the government had not increased the salary of the government official, the corruption could have been done more. Anda menyesalkan banyak anggota legislatif yang tidak menyelesaikan studi pasca sarjananya. Andaikan mereka telah menyelesaikan program tersebut, dapat dipastikan, if the legislative had finished their postgrad programs, the quality of their work would have been better. Anda menyesal tidak semua lulusan SLTA beberapa tahun lalu dapat melanjutkan kuliah, sehingga mereka tidak bisa mencari penghidupan yang lebih baik. Penyesalan demikian dapat Anda ungkapkan, if all high school graduates had go the campus to study in the university, they could have worked better for their life.
Anda menyesal tahun lalu pemerintah tidak mengembalikan subsidi BBM sehingga harga-harga naik. Penyesalan tersebut dapat Anda ungkapkan if the government had subsidized the fuels cost back last year. Many things would not have increased in price. Dengan demikian, conditional sentence type 3 dapat digunakan jika Anda ingin mengungkapkan suatu penyesalan atau suatu hal atau aktivitas di masa lalu yang biasanya bernuansa buruk. Setelah Anda memahami fungsi dan pola conditional sentence, Anda dipastikan tidak lagi mengalami kesulitan jika harus mengungkapkan suatu rencana, gagasan tentang suatu kemungkinan di masa depan, khayalan dan penyesalan. Pengetahuan dan pemahaman Anda tentang conditional sentence akan menambah kualitas tulisan Anda. Thank you.